Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdi Fajar Ramadan dengan NIM 2021 01 06 10 33. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proposal tesis saya, yaitu dengan berjudul pengaruh promosi citra merek, persepsi kualitas, dan kepercayaan merek terhadap loyalitas merek pada produk brand di Surabaya. Pendahuluan. Yang pertama, mengenai latar belakang saya, mengapa saya mengangkat judul tersebut. Jadi, Bear Brand itu adalah merek minuman susu steril yang diperkenalkan pada tahun 1906 dan dimiliki oleh Nestle. Yang melatar belakangi saya untuk mengangkat topik ini adalah yang pertama, mengenai peningkatan peringkat produk Bear Brand pada Top Brand Index pada tahun 2020 berperingkat 3, dan pada tahun 2021 dan 2022 Bear Brand itu menempati peringkat 2, dan yang menempati peringkat 1 dalam Top Brand Index 2021 dan 2022 itu ya dalam susu cair dalam kemasan siap minum itu adalah Ultramate. Nah, lalu yang kedua, pada masa pandemi ini, produk Bourbon itu sangat dicari oleh masyarakat, dan mengakibatkan produk Bourbon itu sempat susah dicari oleh masyarakat karena banyak toko yang kehabisan stok. Terus uh, kemudian mengapa sih produk Bourbon ini tidak dapat menempati peringkat 1 dalam top brand index ini? Nah, oleh karena itu saya mengangkat penelitian yang saya teliti sekarang yang berjudul pengaruh promosi citra merek, persepsi kualitas, kepercayaan merek terhadap kualitas merek pada produk brand di Surabaya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah citra merek itu berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek produk brand di Surabaya? Yang kedua, apakah persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek pada produk BRPM di Surabaya? Yang ketiga, apakah kepercayaan merek berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek pada produk BRPM di Surabaya? Apakah yang keempat, apakah citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek produk BRPM pada di Surabaya? Kelima, apakah persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek pada produk BRPM di Surabaya? Yang keenam, apakah promosi itu berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek produk brand di Surabaya? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh positif citra merek terhadap kepercayaan merek pada produk brand di Surabaya. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh positif terhadap persepsi kualitas terhadap kepercayaan merek pada produk brand di Surabaya. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh positif kepercayaan merek terhadap kualitas merek pada produk brand di Surabaya. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh positif citra merek terhadap kualitas merek pada produk brand di Surabaya. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh positif persepsi kualitas terhadap kualitas merek produk BBM di Surabaya. Dan yang keenam, untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh positif terhadap uh, promosi terhadap kepercayaan merek pada produk BRBand di Surabaya. Kemudian ini adalah kerangka pemikiran penelitian saya. Ya, selanjutnya untuk hipotesis penelitiannya. Uh, untuk hipotesis pertama, citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek pada produk brand di Surabaya. Untuk hipotesis kedua, persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek produk brand di Surabaya. Untuk hipotesis ketiga, kepercayaan merek berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas merek produk brand di Surabaya. Untuk hipotesis keempat, citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas merek
produk brand di Surabaya. Untuk hipotesis kelima, persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek produk brand di Surabaya. Untuk hipotesis keenam, promosi berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek produk brand. Ya, selanjutnya mengenai rancangan penelitian. Uh, Rancangan penelitian ini dirancang menggunakan metode survei dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Dan yang kedua, penelitian itu menggunakan data penelitian kuantitatif. Untuk yang ketiga, menggunakan penelitian itu menggunakan data primer. Yang keempat, pengukuran data yang tersedia dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah disediakan dengan skala Likert 5 atau 1 sampai 5. Kemudian identifikasi variabel. Pada penelitian ini variabel eksogen. Variabel eksogen itu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Jadi untuk penelitian ini variabel eksogennya yaitu promosi, citra merek, persepsi kualitas, dan kepercayaan merek. Untuk variabel pada penelitian ini variabel endogen itu yaitu loyalitas merek. Nah, variabel endogen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, citra merek. Citra merek itu adalah pendapat responden tentang pemikiran konsumen BBM sebagai salah satu merek cair dan muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek yaitu merek BBM. Dan untuk yang kedua, persepsi kualitas adalah pendapat responden tentang keunggulan secara keseluruhan produk susu cair merek BBM berdasarkan suatu penawaran dan penggunaannya. Untuk yang ketiga, kepercayaan merek. Kepercayaan merek menurut pendapat responden tentang kehandalan susu cair merek Burberry ini tuh berdasarkan pengalaman transaksi secara berulang, sehingga terpenuhinya kinerja produk dan loyalitas sebagai pelanggan. Kemudian yang keempat, loyalitas merek itu didefinisikan menurut pelanggan itu sebagai kesetiaan atau brand loyalty dipandang sebagai sejauh mana itu seorang pelanggan itu menunjukkan sikap positif terhadap brand dan mempunyai komitmen pada brand dan berminat untuk terus menerus membeli di masa depan. Kemudian yang kelima yaitu promosi. Promosi didefinisikan menurut pendapat pelanggan brand itu sebagai pesan yang terkandung pada iklan itu tersampaikan yang akan mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian terhadap produk BBM ini. Kemudian populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini adalah pelanggan produk susu cair BBM di Surabaya. Untuk sampelnya, sampel penelitian itu adalah pelanggan produk BBM di Surabaya yang sesuai kriteria responden. Untuk teknik pengambilan sampelnya, itu pelanggan yang pertama itu pelanggan menggunakan atau mengonsumsi produk susu cair BBM minimal itu 1 kali dalam 2 minggu terakhir. Dan yang kedua, responden dalam penelitian itu berusia minimal 19 tahun. Dan yang ketiga, berdomisili di Surabaya. Nah, penelitian ini di Surabaya. Untuk data dan metode pengumpulan data. Untuk data dan metode untuk data itu saya penelitian ini menggunakan data primer, dan untuk metode penggunaan datanya itu menggunakan survei dengan kuesioner dalam bentuk Google Form. Untuk uji validitas dan realitas. Jadi pada penelitian ini uji validitas itu dapat diukur dengan menggunakan metode PLS dengan menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Nah, jadi nilai AV atau average variance expected dikatakan valid jika lebih besar dari 0,5. Dan untuk uji reliabilitas diukur dengan menggunakan koefisien alfa atau Cronbach's alpha, di mana suatu yang di sistem itu pengukurannya dikatakan reliable
apabila memiliki nilai koefisien alfa itu lebih besar daripada 0,6. Untuk teknik analisis data itu menggunakan analisis deskripsi, kemudian dilakukan konseptualisasi model PLSM. Dan untuk analisis deskriptif, pada penelitian itu menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara umum dari data dalam kuesioner yang merupakan jawaban dari responden tentang variabel atau indikator yang ada. Kemudian dilakukan analisis menggunakan PLSM. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.